3 KZ yang bisa diubah tonalnya melalui tuning suite. Nah, ini dia KZ Defy atau Devi. Ada KZ Krilla yang digadang-gadang bisa ngalahin IM 1000 USD. Kemudian ada KZ AS24. Ini flagship KZ yang paling baru. Oke, saya akan bahas singkat saja ketiga IM ini. Jadi simak ulasan selengkapnya. Oke, yang pertama saya akan bahas dulu KZ Defy atau KZ Devi aja saya sebutnya, biar lebih gampang. Nah, KZ Devi ini ada dua versi, ada versi standar dan versi tuning suite. Dan yang akan saya bahas ini adalah versi tuning suite. Oke, untuk build quality-nya sangat solid, soalnya sudah menggunakan bahan full metal yang juga elegan. Coba teman-teman lihat ini. Desainnya cakep dan elegan. Fittingnya juga sangat nyaman di telinga saya. Gak ada masalah, enak. Nah, KZ Defy ini punya tonal yang balance, bening, agak sedikit warm, dan timbrenya natural. Kuantitas bassnya sedang aja atau cukup, tapi punya kualitas yang baik. Bassnya cukup tight, cukup gesit, clean, tidak mengganggu ke bagian mid. Kemudian midnya cukup tebal, cukup sweet, vokalnya agak sedikit maju, natural, dan bebas dari sibilan atau sangat minim sibilan. Lalu treble-nya smooth, tapi detailnya masih sangat baik. Clarity dan ekstensinya juga cukup baik. Bukan yang sangat extended, tapi bukan juga yang roll off. Menurut saya pas aja. Dan bagusnya sangat minim picky atau pick yang tajam. Nah, ngomongin teknikalitas, ini salah satu yang bagus di kelasnya. Soundstage-nya luas atau lebih lebar ke kanan kiri. Separasinya rapi dan terpisah-pisah dan imagingnya akurat. Namun untuk depth atau kedalaman soundstage-nya biasa aja. Tapi keunggulan KZ Devi ini bisa dituning ulang atau diubah tonalnya melalui tuning suite. Nah, misalnya teman-teman mau ningkatin kuantitas bass, bisa aktifkan suite 1, suite 2, atau suite 3. Tapi saya lebih suka seperti ini. Suite 1 on, suite 2 off, suite 3 on, dan suite 4 on. Jadi 1, 3, dan 4 on. Sedangkan yang 2 off. Nah, KZ Devi ini agak sedikit berat di drive, tapi masih oke lah untuk di direct langsung ke handphone. Oke, lanjut ke KZ Krilla. Nah, ini IM yang digadang-gadang bisa ngalahin IM dengan harga 1000 USD. Ya, kesannya memang seperti candaan KZ, tapi setelah saya coba, saya malah suka. Oke, untuk build quality memang tidak sesolid KZ Devi. Ini menggunakan kombinasi resin dan metal. Tapi untuk fitting sama-sama nyaman di telinga saya. Nah, KZ Krilla ini menggunakan dual hybrid driver yaitu 1DD dan 1BA. Beda dengan KZ Devi yang menggunakan 1DD aja. Oke, lanjut ke kualitas audionya. KZ Krilla ini juga di tuning balance. Tapi agak sedikit lebih netral kalau dibandingkan KZ Devi. Dan di sini terasa lebih bening, sedikit lebih bright, tapi timbrenya kurang natural. Nah, untuk kuantitas bassnya sedikit lebih kecil dibanding bassnya KZ Devi. Ya, lebih agak flat aja. Tapi di sini lebih gesit, lebih tight, dan punya tingkat clean yang lebih baik. Kemudian vokalnya lebih clear, lebih bening, dan juga sama-sama sedikit maju. Tapi di KZ Krilla ini vokalnya sedikit lebih mengunggulkan vokal cewek, sedangkan vokal cowok agak tipis. Nah, untuk treble-nya sedikit lebih bright dibanding KZ Devi, tapi di sini terasa lebih detail, punya clarity yang lebih baik, dan punya ekstensi yang lebih baik juga. Namun, secara timbrenya memang lebih enak di Devi, atau lebih natural aja di Devi. Oke, lanjut ke teknikalitas. Nah, ini yang spesial dari KZ Krilla. Teknikalitasnya sangat baik. Bahkan mungkin yang terbaik di bawah 300 ribuan. Teknikalitasnya jelas di atas KZ Devi.
utamanya di bagian resolusi, imaging, dan separasi. Nah, KZ Krila ini juga bisa diubah tonalnya melalui tuning suite. Jika teman-teman ingin naikin bassnya, bisa menggunakan metode yang sama yang digunakan KZ Devi, yaitu naikin 1, 3, dan 4. Nah, yang terakhir adalah KZ AS24. Ayam ini adalah ayam paling fleksibelnya KZ. Speknya juga mantap. Ayam ini menggunakan total 24 driver. Di satu sisinya, di satu housing gini, ada 12 balance armature. Kemudian punya tuning suite dengan 2 tipe. Yang tipe utama 4 suite dan tipe pembantu ada 4 suite. Jadi totalnya ada 8 suite. Oke, kita bahas dulu dari build quality-nya. Nah, secara build quality cukup solid, tapi memang tidak sesolid yang menggunakan housing full metal. Tapi AS24 ini punya model faceplate yang sangat cantik. Bahkan sedikit lebih cantik lagi dibanding KZ AS16 Pro. Namun sayang, housingnya masih tetap gede seperti AS16 Pro yang fittingnya jadi pilih-pilih telinga. Kalau telinganya kecil, udah pasti akan susah fittingnya. Tapi bukan tanpa alasan, housing gede gini untuk membungkus 12 driver yang ada di sini. Oke, lanjut ke kualitas audionya. KZ AS24 ini punya tonal yang balance dan agak sedikit lebih netral dibanding KZ AS16 Pro. Tentunya dengan timbre yang khas balance armature, tapi di sini masih natural, soalnya menggunakan balance armature yang berkualitas. Nah, untuk kuantitas bassnya sedang aja, tapi punya kualitas yang sangat baik. Clean, gesit, dan tight. Kemudian midnya cukup tebal, vokalnya sweet, bersih, cukup natural, dan sangat minim sibilan. Kemudian treble-nya sedikit bright, tapi masih tetap smooth, dengan detail yang sangat baik. Clarity dan ekstensinya juga terbilang bagus. Ya, bukan yang sangat extended, tapi jauhlah dari kata roll off. Oke, lanjut ngomongin teknikalitas. Nah, teknikalitas KZ AS24 ini menurut saya sangat baik untuk kelas 1 jutaan. Sound stagingnya luas, walaupun bukan yang luas banget. Tapi untuk kedalaman atau depth-nya bagus. Jadi kesannya lebih megah aja. Nah, resolusinya juga bagus, imagingnya juga akurat, dan separasinya rapi dan terpisah-pisah. Ini jelas sekelas dengan ayam 1 jutaan yang punya teknik bagus. Intinya sangat bersaing. Nah, untuk perbandingan dengan ayam lainnya, teman-teman bisa tanyakan di kolom komen. Akan saya jawab kalau saya tahu. Oke, kesimpulannya simple aja. Ketiga ayam ini sangat recommended di tiap rank harganya. Ya, alasannya jelas, build quality-nya bagus, kualitas audionya juga bagus, kemudian tonalnya bisa diubah, dan masuk ke banyak jenis musik. Nah, kalau saya ditanya, saya lebih suka yang mana nih? Kalau saya lebih suka KZ Krila. Ya, walaupun timbrenya kurang natural. Oke, itu saja bahasan singkat saya untuk ketiga ayam ini. Sampai jumpa lagi dan salam Lopins Audio.